birahi, makan seperti itu ya, tidur. Wasyarahi, dan rakus. Wa jami'u hadhihi sifati li isyarati syar'i, dan semua sifat-sifat ini li isyarati syar'i karena ada isyaratnya syara. Itu. Maka usahalah untuk memenangkan itu ya. Fa idza fa'alta dzalika, jika kamu melakukan itu, faqad hasalal gharadu, maka benar-benar tercapai apa maksud, apa tujuan. Wa dzalika bil mujahadati, dan itu bisa diperoleh bil mujahadati dengan sungguh-sungguh, memerangi. Mujahadah, jihad itu kan memerangi. Mujahadah berarti memerangi diri. Wasabri, dan sabar. Alama takrahu, terhadap apa yang kamu tidak suka. Lapar itu ya tidak suka lapar kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang bagi orang yang punya penyakit malah ingin lapar supaya sehat. Ba'da dzalika liyasira, supaya ada apa sabar itu atau mujahad. Ba'da dzalika, setelah itu adatan, sebagai adah ya. Sebagai kebiasaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al khairu adatun, kebaikan itu adalah adat. Jadi kalau masih tidak menjadi adat, berarti belum dikatakan baik. Bisa dikatakan seperti itu ya. Hanya kadang-kadang ya belum, malah lebih banyak buruknya, belum dikatakan baik seperti itu. Jadi kalau salat tahajudnya sebulan 1 kali ya jangan merasa baik dulu. Baru sudah menjadi kebiasaan ya bersyukur, bukan merasa ya. Kalau merasa nanti takutnya ujub, bersyukur seperti itu. Faman lam yakun fi aslil fitrati mathalan sakhiyan, barang siapa yang tidak ada fi aslil fitrati, di dalam bawaan lahirnya, bawaan lahir itu mathalan umpamanya sakhiyan, dia itu suka memberi, jawadan dermawan, fayata'awwad, maka membiasakan, berusaha membiasakan dzalika suka memberi itu bitakallufi, dengan memaksa dulu. Dengan memaksa. Berat ya kalau tidak bawaan. Kalau tidak bawaan berat memang. Tapi bawaan itu belum menjadi akhlak. Belum menjadi akhlak kalau tidak karena Allah, nanti seperti itu. Bahkan gini, nanti ada orang bawaannya itu sabar, tenang, kan ada kan ya, diam gitu ya, bawaannya gitu. Itu nanti menjadi baik kalau lillahi ta'ala. Faham ya? Bisa saja orang yang geragasan, duduknya saja sebentar-sebentar berubah, kan ada. Saya gitu. Saya waktu saya kecil enggak sulit. Terdiam sulit. Tapi seumpama ada orang yang sejak kecil itu tidak apa ya, bawaannya tidak pemurah, tidak suka mengasih, tidak loman ya. Terus dia berusaha untuk loman dan ternyata sama dengan yang loman, ya nilainya lebih baik dia. Karena dia paham ya, menahan dirinya, menguasai dirinya, luar biasa itu. Dan akhirnya nanti yang baik itu adalah sesuatu yang biasa dan lillahi ta'ala nanti yang baik itu. Terus wa kadzalika law lam yukhlaq, jika orang itu tidak diciptakan mutawadian, orang yang adab asor, yaf'alu dzalika, maka lakukanlah adab asor itu bitakallufi, dengan memaksa. Ila ayat ta'awada, sampai menjadi biasa dzalika, apa itu tawaddu. Wa kadzalika sairu sifat, begitu juga sifat-sifat yang lain, yu'alijuha, mengobati siapa man pada sifat-sifat yang buruk, bididdiha, dengan kebalikannya. Jadi gini ya, kalau mau marah-marah terus ya kebalikannya, diam saja seperti itu. Ila ayyahsulal gharad, sampai tercapai apa maksud. Fal mudawamatu, adapun berusaha untuk terus-menerus melakukan itu, alal ibadat, fal mudawamatu, adapun terus-menerus atau melanggengkan, alal ibadati, terhadap ibadah-ibadah, banyak ibadah, wal mukhalafati syahwati, dan menulayani syahwat-syahwat, berbeda dengan syahwat keinginan, yuhsinu suratal batin, bisa membaguskan bentuk batin, wa yahsulul unsu billahi ta'ala, dan akan menghasilkan
kesenangan atau ya keenaan bila ada di sisi Allah, bersama dengan Allah. Jadi kalau kita itu sedang husu malas, jadi gini kan, ada di suatu saat itu kita itu biasanya enak berzikir, murah-murah tidak enak, pengen cepat selesai. Itu berarti ada yang salah di dalam batin ya. Seperti itu. Maka perbaiki akhlak. Takutnya tadi marah-marah. Orang yang suka marah-marah terus, atau yang suka ngerasani atau apa gitu, atau suka HP terus, akhirnya dengan HP itu dia terbawa pikirannya terlalu khusyuk, itu biasanya nanti tidak merasakan nikmatnya ibadah dengan Allah bersama dengan zikir. Padahal sebelumnya 2 hari yang lalu bisa enak zikir. Seperti itu. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Ubudillaha, sembahlah Allah fir ridha, di dalam ridha, dengan sukarela. Fa illam tastati, jika tidak sukarela, fa fi sabri, maka dengan kesabaran. Ala ma takrahu, terhadap apa takrahu yang kau tidak sukai, khairun, maka itu lebih baik, maka itu adalah kebaikan, kabirun yang banyak. Fa fil ibtida, maka di dalam permulaan, as-sabru, itu adalah sabar. Ila antasiro, sampai menjadi apa sabar, apa akhlak itu radian, ridho ya. Atau ibadah sama ya. Jadi awalnya ya sabar, disuruh sholat ya sholat, padahal gak enak, ya sabar dulu memang. Makanya kata Cak Non itu, saya gak percaya ke arek-arek iku. Masa selamat tinggal bulan suci, sungguh berat ditinggal oleh dirimu. Kata siapa, kata Cak Non. Gak percaya aku ke arek-arek. Pasti pasti seneng lah gitu katanya. Tapi itu letak kebaikan manusia ya di situ. Yang tidak disenangi dia lakukan ya. Berarti dia sabar. Yang tidak disenangi itu sabar sebenarnya. Tapi nanti itu menjadi kesenangan nanti. Kalau sudah terbiasa, rodian nanti itu. Id aslul fitrati, karena asalnya fitrah bawaan kita, yaktadi husna suratil batin, itu sebenarnya menginginkan husna suratil batin, bagusnya bentuk batin kita. Wa ilaihil isyarah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap ini isyarah, adapun isyarat biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al hasanatu, adapun kebaikan, bi asyri amsalihha, maka dibalas dengan 10 semacamnya. Idh hiya muwafaqatu aslil fitrati, karena kebaikan itu, berbuat baik itu, akhlak baik itu, fitrah itu, muwafaqatu aslil fitrati, cocok dengan asal fitrah kita, bawaan kita. Makanya kebaikan itu sebenarnya kembali ke asal ya. Kalau kita berbuat baik itu kembali ke asal akhlak kita sebenarnya. Tapi Ustadz gimana? Ada anak kecil itu sudah pelit. Itu bawaan ada kan, anak kecil macam-macam. Anak kecil itu ada yang diminta nggak mau. Untung anak saya sejak kecil malah harus. Semusola itu harus makan semua kerupuknya. Dikasih satu-satu. Itu sulit ya. Itu berarti bawaan kan, seperti itu. Tapi sebenarnya ada, tapi mungkin tertutup ya. Tertutup. Jadi ketika terlahirkan dia itu kayaknya memang ada kebaikan itu, tapi semacam tertutupi oleh sifat ayahnya. Maksudnya gini, ketika dia kan gini ya, yang menjadi anak itu kan adalah dari fisiknya saja, apa yang kita makan dari sejak dulu ya, oleh orang anak, oleh bapak itu, ya, oleh bapak itu kan, benih-benih makanan. Kalau makanan yang tidak halal atau dimakan dalam keadaan marah, tidak membaca basmalah kan gitu, akhirnya benihnya kan kurang baik, benihnya seperti itu, akhirnya menjadi anak kan gitu. Ketika membuat tidak baca basmalah, tidak ingat Allah gitu kan, akhirnya seperti itu. Jadi ya itu akhirnya seperti itu. Padahal sebenarnya ada ruhnya Allah itu, mungkin tertutupi itu. Tetap fitrah itu ada. Jadi makanya makanlah makanan yang baik, makanan yang thayyib itu maksudnya yang baik, halal dan baik juga, secara gizinya baik seperti itu. Supaya
anaknya seperti itu. Thayyiban zahiran wa batina. Ada anak kecil sudah temperamen kan gitu. Berarti bisa salah di mana? Bisa saja sebelum buat sama istrinya sedang marah-marah. Akhirnya terbawa menjadi watak anaknya. Bisa itu kata kata Quraisy Shihab dan kata para ahli seperti itu. Makanya orang-orang tertentu itu sebelum buat anak ya sholat, zikir. Ditanya, jawab, ada yang jawab. Nanti kalau sholat jadi gak pengen. Sudah kok sampai ke sana. Tapi ini penting karena ini dari awal ya, pembentukan dari awal, pembentukan potensi awal itu penting ya. Salah di situ ya sulit nanti memperbaikinya seperti itu. Walaupun bisa dengan memaksa tadi takalluf seperti itu bisa sebenarnya. Sudah bisa. Ada yang tanya? Ya. Jadi kalau kita ingin menuju ke ruhnya Allah itu atau perilaku yang sifat Allah yang baik itu harus memaksakan diri gitu. Harus memaksakan diri pada awalnya. Memaksakan diri. Tapi kan seperti yang saya sebutkan kemarin ada dua metode kan ya. Metode dengan belajar itu maksudnya kamu belajar ini tidak baik, kamu tekan supaya tidak melakukan itu dirimu. Ada metode kita zikir kepada Allah, berusaha menghadirkan Allah, otomatis baik sendiri. Dan malu untuk tidak baik, masa saya zikir tidak, gitu. Mendekat diri kepada Allah itu adalah caranya orang sufi seperti itu. Jadi hati ini diisi dengan zikir Allah supaya ada Allah di dalam hati kita dan otomatis sifat Allah itu termanifestasi di dalam sifat kita, di dalam perilaku kita. Jadi seperti ini sebenarnya seperti wadah itu ya, isi air, isi minyak semuanya ya. Disilin terus dengan air biasa. Minyaknya kan akhirnya hilang kan gitu. Faham ya? Akhirnya minyaknya keluar. Isi Allah. Karena zikir itu membersihkan hati. Zikir itu seperti panas ya, ada panas yang membersihkan hati itu. Kalau dibuat zikir itu akhirnya hatinya bersih. Otomatis kalau hatinya bersih ya berpengaruh kepada perilaku seperti itu. Ini penting ini. Atau gini, imbangi dengan belajar membaca kitab-kitab akhlak, kitab-kitab yang kan ada cerita-cerita para sufi itu kan, supaya menjadi motivasi, dan imbangi juga dengan zikir seperti itu. Dan juga penting teman, suasana. Itu penting itu. Bi'ah itu sangat penting itu. Saya dulu misu itu ketika saya masih kecil di pondok tertentu, karena saya sebutkan pondok mana. Karena di pondok itu tempatnya orang-orang yang kasar-kasar. Yang mondok di sana rata-rata orang kasar, orang mana gitu ya, yang suka carok. Dan biasa misu. Saya ikut biasa misu dan itu dianggap biasa. Setelah saya pindah pondok itu, dan rata-rata kok orang Jawa dan halus-halus, akhirnya itu saya malu sendiri. Berkata kasar malu sendiri, akhirnya penting itu. Sallallahu yang fana ma'alimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlan wa qarabati lana fidin Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fidinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.